Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di udara melalui acara Kultum Ramadan yang kali ini adalah kultum terakhir di bulan Ramadan tahun ini dengan tema Jadilah Hamba Rabbani, Jangan Menjadi Ramadhani. Ada juga rasa haru yang terselinap dalam hati kita tentunya ketika meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kata pepatah Arab menyebutkan, "Idza dhuqta halawatal wasilah la'arafta murratal qati'ah." Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, bertemu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita sedih ditinggalkan Ramadan dengan sejuta pelajaran dan kebaikan sebagai hadiah terbaik untuk kita semua. Derayan air mata haru karena perpisahan dengan tamu agung ini dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana di zaman terdahulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata kesedihan karena takut tidak bisa berjumpa dan bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh keberkahan. Mereka tidak gembira dengan baju baru, kue-kue dan makanan ala lebaran seperti umumnya kita. Tapi justru para sahabat bersedih karena tamu agung itu sudah harus pergi meninggalkan mereka. Akhirnya tinggallah sebuah harapan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang yang berkah hingga kita menjumpai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, sehat dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kita kepada Allah, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, atau terbatas di waktu-waktu tertentu saja, atau terbatas di tempat-tempat tertentu saja, misalnya saat haji dan umrah di Makkah dan Madinah. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Walaupun Ramadan telah usai, tamu agung itu hampir berpamitan dari hadapan kita. Namun ibadah kita kepada Allah tidak mengenal berhenti. Keagungan Allah harus selalu terpatri di hati, dan cinta Rasulullah harus selalu bersemayam di qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. Surah Al-Hijr ayat 99. Yang dimaksud dengan yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Seorang muslim dituntut untuk selalu beribadah dan terus beribadah, mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadanya ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati sebagian orang ada yang sangat bersemangat beribadah ketika bulan Ramadan. Namun sayang ketika Ramadan usai, mereka mulai kendor dari ibadahnya. Mereka mulai bermalas-malasan. Bahkan na'udzubillah, ada yang berbalik 180 derajat, mereka berhenti dari ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akan tetapi, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meninggalkan pintu-pintu kebaikan, seolah-olah ibadah itu hanya dituntut di bulan Ramadan saja. Sementara para salafun salih, ulama-ulama kita terdahulu, ketika ditanya tentang orang-orang yang hanya giat beribadah di bulan Ramadan, mereka memberikan jawaban.
Bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Dalam arti mereka hanya sibuk, mereka hanya giat beribadah saat bulan Ramadan saja. Padahal kita tahu sesungguhnya Tuhan dari seluruh bulan adalah Tuhan yang satu, Allah Azza wa Jalla. Tuhan bulan Ramadan, Tuhan bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang diwajibkan taat kepada Allah dan beribadah kepadanya di bulan Ramadan, mereka juga diwajibkan untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat, di bulan-bulan yang lainnya, dan di hari-hari yang lainnya. Di setiap bulan, setiap tahun, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka dalam keadaan dia ridha kepada hamba tersebut, sehingga disebutkan radhiyatam mardiyah. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kiranya tepat ungkapan Arab yang menyadarkan kita, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau manusia-manusia yang rabbani dan jangan menjadi manusia yang ramadhani. Hanya giat beribadah saat di bulan Ramadan saja. Jadilah kita manusia-manusia yang rabbani, hamba-hamba Allah yang selalu mengabdi setiap saat, kapan saja, dan di mana saja. Ramadan memang sudah di penghujung. Sebentar lagi sudah pergi meninggalkan kita. Karena datang dan pergi adalah bagian daripada sunnatullah dalam kehidupan ini. Memang dalam 11 bulan ke depan, tidak ada lagi puasa wajib seperti Ramadan. Tapi sekarang kita masih memiliki amalan puasa yang lain. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ini subhanallah, Allah memberikan kemurahan agar kita dianggap puasa 1 tahun, tinggal setelah Ramadan kita tutup dengan puasa Syawal 6 hari. Boleh langsung pada hari kedua, boleh juga di hari yang lain, mungkin tanggal 7 Syawal, tanggal 20 Syawal. Boleh juga dilakukan secara berurutan, boleh juga di saat-saat ada waktu dan kesempatan. Misalnya tanggal 5 Syawal, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 10, tanggal 12, 13, yang penting genap. Di dalam bulan Syawal kita melaksanakan puasa 6 hari. Kenapa bisa mendapatkan pahala sampai 1 tahun? Karena pahala puasa dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 1 bulan, katakanlah 30 di bulan Ramadan, kita kalikan dengan 10, maka angka yang keluar adalah 300. Kemudian kita sambung dengan puasa 6 hari, jika kita kalikan 10, maka akan menjadi 60. 100, 300 ditambah dengan 60, maka genap menjadi 360 hari alias 1 tahun. Para pemirsa yang budiman, masih ada puasa-puasa yang lainnya seperti puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa-puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Dzulhijjah, atau Ayyamus Sud, hari-hari gelap, yaitu tanggal 27, 28, dan 29 bulan Dzulhijjah. Masih juga ada puasa-puasa di bulan Rajab, hari Arafah, Asyura, bahkan puasa Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, yang disebut dengan puasa Daud. Kemudian ibadah-ibadah lainnya yang sudah terbiasa di bulan Ramadan, seperti sholat-sholat malam,
salat tasbih, salat taubat, hajat, qiyamul lail dan seterusnya masih bisa tetap kita lakukan walaupun tidak di bulan Ramadan lagi. Dan salat qiyamul lail ini merupakan salat yang sangat dianjurkan setelah salat fardu. Karena ada sebuah hadis yang artinya salat yang paling utama sesudah salat wajib adalah qiyamul lail. Ini hadisnya sahih muttafaqan alaih. Beliau juga menyebutkan bahwa salat tahajud atau qiyamul lail adalah bagian daripada da'bus shalihin, tradisi orang-orang yang saleh. Maka sebisa mungkin, semampu kita untuk menjaga amalan-amalan yang sudah biasa kita biasakan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, amal ibadah yang menjadi rutinitas kita selama bulan Ramadan diharapkan memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ketika Ramadan telah berakhir, kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk memulainya kembali. Mumpung masih hangat aura Ramadan kita, mari bersama-sama kita hidupkan kembali rutinitas-rutinitas ibadah yang baik di bulan Ramadan, kita hidupkan pasca Ramadan. Menjadikan amalan-amalannya sebagai sebuah kebiasaan, sekalipun sedikit. Kalau mungkin kita tidak mampu untuk melaksanakan, misalnya qiyamul lail 12 rakaat, cukup mungkin 2 rakaat. Kalau mungkin kita tidak bisa melaksanakan banyak puasa, cukup mungkin puasa Senin dan Kamis. Atau sebulan 3 kali di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Yang penting amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan continue atau istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah itu adalah yang bisa dilakukan secara continue atau istiqamah walaupun sedikit. Oleh karena itu, semoga kita tidak menjadi manusia Ramadhani yang hanya giat di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi manusia yang Rabbani, yaitu manusia yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja dan di mana saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satu ciri daripada ibadah Ramadan kita yang diterima oleh Allah adalah kita meningkatkan amal kita pasca Ramadan. Syawal artinya peningkatan. Maka sudah selayaknya kita setelah digodok dalam madrasah Ramadan, setelah ditempa selama 1 bulan dengan puasa, mengekang hawa nafsu dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita kembali lahir sebagai manusia yang fitri. Kemudian mari kita isi lembaran yang baru itu dengan amalan-amalan salihah yang kelak mengantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terakhir sekali yang ingin kami sampaikan, Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Hakadha 'Allamtanil Hayat, juz 1 halaman 118, membagi cara beridul fitri menjadi 3 bagian. Ini adalah akhir daripada apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, cara beridul fitri orang-orang cerdas. Orang cerdas melihat idul fitri sebagai kesempatan untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga spirit ibadah dan terus aktif melakukan amalan-amalan yang membawanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinitas-rutinitas Ramadan dijalankan secara istiqamah, dan kebaikan-kebaikan Ramadan seperti bersedekah, membantu orang dilanjutkan secara kontinu. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 277 mengatakan, Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Akan tetapi yang disebut dengan hari raya Id
adalah diperuntukkan orang-orang yang semakin bertambah ibadah dan taatnya. Hari Raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berpakaian dan berkendaraan bagus. Hari Raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Kemudian cara beridul fitri yang kedua adalah cara beridul fitri orang yang rugi. Yaitu orang yang melihat Idul Fitri sebagai kesempatan untuk menambah maksiat dan melampiaskan hawa nafsunya. Misalnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang berlebihan, berpakaian yang berlebihan, seakan-akan menjadi pelampiasan dendam puasa Ramadan. Tabarruj dan berhias diri yang berlebihan juga bagi kaum hawa. Melepas lisan dan mencela, menghina orang lain, membuat ujaran kebencian, bahkan menebarkan berita-berita bohong atau hoaks, dan memecah belah umat Islam. Semua adalah bagian dari cara beridul fitri orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir adalah cara beridul fitri anak-anak. Mereka memandang Idul Fitri sebagai kesempatan untuk bermain, berpesta pora, bersenang-senang, belanja baju baru, dan mendapatkan banyak makanan serta uang saku dari keluarga dan sanak saudara. Ini mungkin 3 ini sebagai renungan kita. Dan di akhir sekali, jadikan Ramadan ini sebagai madrasah karakter dan mental takwa. Sungguh, Ramadan adalah training tahunan yang tidak pernah tergantikan dan tak akan kita dapatkan di bulan-bulan selainnya. Tempaan 30 hari dalam nuansa ibadah dan rohiyah adalah sesuatu yang mahal harganya. Adalah sesuatu yang amat berharga dan hanya akan kembali lagi setelah 11 bulan perpisahan. Ramadan adalah pelatihan tahunan yang harus menghasilkan muslim yang berbeda dari sebelumnya. Setelah Ramadan, orang harus ada perubahan. Ciri daripada ibadah Ramadan yang diterima adalah adanya perubahan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.